Manajemen kelas dan disiplin positif adalah dua hal yang terkait erat dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Kami berusaha merancang kelas yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga bermakna. Kami merancang tata letak tempat duduk secara rutin untuk kenyamanan bersama. Disiplin positif yang sudah menjadi pembiasaan di kelas kami dimulai saat penerapan kurikulum merdeka dilakukan. Salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas setiap awal tahun pembelajaran. Guru dan murid bersama-sama merumuskan kesepakatan kelas. Perubahan fisik yang paling signifikan tahun ini adalah sudut papan curhat. Sebagai guru, saya menyadari bukan hanya kompetensi kognitif murid saja yang perlu ditingkatkan, tetapi juga harus selaras dengan kestabilan sosial emosional. Selain dengan selalu memvalidasi perasaan mereka sebelum memulai pembelajaran, papan curhat ini sangat berguna untuk mengetahui lebih detail apa yang dirasakan oleh murid. Apabila terdapat curhatan yang perlu tindak lanjut, saya akan melakukan sesi konseling individual ataupun layanan konseling kelompok sesuai dengan kebutuhan. Apalagi di usia remaja, peserta didik mengalami lonjakan emosional yang luar biasa. Sebagai guru, tentunya harus bisa membantu mereka mengelola emosinya. Papan curhat ini bukan hanya pajangan saja, tetapi juga bisa sebagai sarana literasi. Tempat ini menjadi favorit murid karena bisa saling berbagi cerita. Kami bisa saling berempati dengan curhatan yang ada dan membentuk ikatan emosional yang baik. Karena kami percaya empati adalah kunci. Kami juga menempatkan pohon literasi yang berisi kata-kata motivasi yang diperlukan. Karena literasi adalah hal yang juga menjadi konsentrasi satuan pendidikan kami. Karena dengan literasi membawa perubahan baik untuk generasi. Untuk mewujudkan manajemen kelas yang efektif dan disiplin positif yang berkelanjutan, tentunya membutuhkan proses dan usaha. Salah satunya memiliki kontrol emosi yang baik. Kami sadar pentingnya mengelola rasa dan kata. Maka dari itu, kami juga memasang poster olah nafas sebagai teknik mindfulness untuk dapat membentuk pribadi yang pandai mengelola emosi. Dan juga memasang poster anti-bullying dan poster isu-isu yang sering terjadi pada remaja untuk dijadikan pengingat di mading kelas. Semua kegiatan manajemen kelas yang kami lakukan adalah melalui kesepakatan bersama. Kami sepakat untuk selalu berdaya dan bekerja sama. Keterlibatan peserta didik sangat diperlukan untuk membentuk ikatan emosional dan membangun kekompakan yang diperlukan dalam disiplin positif. Apabila terdapat perilaku yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, saya menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikannya. Dengan membangun kedekatan dengan murid, saya merasa lebih mudah dalam menerapkan disiplin positif. Karena kesadaran peserta didik akan tanggung jawabnya muncul berdasarkan motivasi intrinsik. Pertanyaannya, apakah seluruh perubahan yang ada sudah selaras dengan kebutuhan peserta didik? Ya, tentu saja. Walaupun pastinya tetap ada kekurangan dan tantangan, kami terus berproses dan terus belajar bersama untuk menjadi versi terbaik dari diri kami. Pembelajaran bukan hanya nilai angka saja, tetapi memiliki kecerdasan emosional juga merupakan pembelajaran yang bisa kami dapatkan dari memanajemen kelas bersama. Kami terus belajar dari kesalahan dan kekurangan yang kami temui. Bahkan sampai saat ini, kami terus berbenah untuk menciptakan kelas yang nyaman dan mendukung pembelajaran dan akan terus konsisten untuk menerapkan disiplin positif. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup terlalu singkat untuk disia-siakan.